Saudara-saudara, senang berjumpa kembali dalam program Satelit 125 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami buka hati kami kembali untuk mendengar, membaca, merenungi firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memberikan penerangan dan pencerahan kepada kami. Bahkan memberikan hikmat yang daripadamu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini judul renungan satelit kita adalah menggemakan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tesalonika adalah sebuah kota metropolitan yang terletak di Makedonia, di Yunani. Rasul Paulus selama 3 sabat memberitakan Injil di sinagoga di kota Tesalonika ini. Dan hasilnya beberapa orang Yahudi dan sejumlah besar orang-orang penganut agama Yahudi dari orang-orang Yunani menjadi percaya dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dikatakan bahwa dalam Kisah pasal 17 tidak sedikit pun perempuan-perempuan terkemuka bergabung percaya atas pemberitaan Rasul Paulus. Rasul Paulus tinggal di sana kita tidak ketahui berapa lama. Tidak diungkapkan secara jelas, tetapi kemungkinan cukup lama karena ia dan rekannya dapat memperoleh pekerjaan di sana guna menafkahi diri mereka sendiri. Melayani di Tesalonika bukan berarti tidak ada tantangan. Dan kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul belakangan hari, orang-orang Yahudi di Tesalonika yang menolak berita Paulus. Mereka mengumpulkan segerombolan pengangguran dari pasar untuk menyerang rumah Yason di mana Paulus tinggal. Tetapi sewaktu mendapati bahwa orang yang mereka cari tidak ada di sana, mereka menyeret Yason dan orang-orang percaya lainnya kepada para penguasa kota, yakni para politark yang berkuasa pada waktu itu. Kira-kira kurang dari setahun setelah meninggalkan Tesalonika, Rasul Paulus dari Korintus menulis suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Ia mengutus Timotius untuk menghibur dan membesarkan hati mereka. Serta ia juga menerima laporan yang baik dari Timotius tentang orang-orang percaya di Tesalonika ini. Dalam surat tersebut, ia memuji teladan mereka yang bagus. Bagi semua orang percaya di Makedonia dan Akhaya, disebutkan di sana bahwa mereka telah menjadi pembicaraan. Dan dalam bacaan kita hari ini, kita ketahui bahwa jemaat Tesalonika telah menjadi jemaat teladan. Dikatakan bahwa firman Tuhan menggema bukan hanya di provinsi Makedonia saja, namun juga sampai ke Akhaya. Bahkan
ke semua tempat telah tersebar, tersiar iman mereka kepada Allah. Saudara-saudara, kata tersiar di sini digunakan kata exceliluten yang berarti menjadi percakapan. Jadi iman mereka kepada Allah yang berisi pertobatan mereka berpaling dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup, dan bagaimana mereka menerima Rasul Paulus dan melayani mereka dengan baik. Inilah yang tersiar, tersebar, menggema, menjadi percakapan di antara orang-orang yang sampai Makedonia, bahkan sampai ke beberapa tempat. Saudara-saudara, sebagai orang percaya sudah seharusnya kita menggemakan firman Allah melalui cara hidup kita. Gaya hidup orang Kristen haruslah menjadi sebuah kitab terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga setiap orang memahami dan mengenal iman Kristen yang benar melalui keteladanan yang nampak dari tingkah langkah kita. Apakah yang orang lain percakapkan tentang saudara? Iman saudara kepada Allah, ataukah sebaliknya keburukan dari gaya hidup yang Anda miliki? Ketika orang lain mempercakapkan kita, biarlah segala cara hidup yang benar sebagai penyembah Allah yang hidup itulah yang menjadi percakapan orang lain tentang kita. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.